Yang pertama, ini yang sudah kami buat, mohon maaf yang merah-merah ini nanti akan kami hapus, ini hanya warning untuk pengingat kami dalam eh, mengisikan mengisikan kolom-kolom ini nanti tentunya harus kami hapus. Yang pertama, hasil kajian pada LK 2.1. Pada 2.1 tadi yang kami soroti adalah kemampuan numerasi pada materi fisika secara umum, tetapi di sini kami khususkan pada materi momentum dan impuls. Dari hasil wawancara, kemudian dari hasil studi literasi, bisa kami simpulkan bahwa yang pertama, pembelajaran untuk bisa meningkatkan literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa, itu yang pertama proses pembelajaran menentukan. Harus berlangsung interaktif, menyenangkan, memotivasi peserta didik, dan peserta didik harus berpartisipasi aktif. Kemudian untuk mencapai ke situ, diperlukan model pembelajaran yang membuat siswa tertarik pada materi. Kemudian salah satu dari beberapa model pembelajaran yang bisa digunakan adalah pembelajaran dengan model inquiry dengan orientasi literasi dan numerasi. Hal ini kami dasarkan pada yang pertama penelitian-penelitian tentang penggunaan metode inquiry untuk materi momentum dan impuls di SMA. Yang pertama yang dilakukan oleh Dedes Asriani Siregar dan kawan-kawan tahun 2021 menunjukkan bahwa menggunakan model inquiry pada materi momentum impuls di SMA menunjukkan perubahan yang signifikan antara hasil pretest sebelum model itu diterapkan dengan hasil post-testnya. Rentang perubahannya ini mencapai hampir 20 poin. Sehingga disimpulkan bahwa metode inquiry dapat direkomendasikan menjadi salah satu pilihan dalam pembelajaran materi impuls dan momentum. Kemudian yang kedua, Maria Immaculata Nano dan kawan-kawan tahun 2021 juga melakukan penelitian untuk mengukur kemampuan kognitif siswa setelah diterapkannya model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi impuls dan momentum. Didapatkan hasil bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar pada ranah kognitif. Kemudian yang ketiga, Selvia Silawati dan kawan-kawan tahun 2018 juga melakukan penelitian menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan kemampuan literasi. Kebetulan materinya adalah materi impuls dan momentum, juga didapat kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode inquiry, rata-rata kemampuan literasi sains peserta didik meningkat. Sehingga metode ini dianggap bisa menjadi salah satu pilihan dalam melakukan pembelajaran pada materi impuls dan momentum. Sehingga dengan demikian kami berpikir bahwa pembelajaran inquiry ini bisa kami jadikan pilihan utama untuk pembelajaran momentum dan impuls dengan sintak-sintak yang sudah ditentukan tentunya, karena untuk model ini terikat betul dengan sintak-sintak. Kemudian seandainya metode ini belum bisa dilaksanakan karena suatu hal, kita harus menyiapkan plan B sebagaimana kemarin disampaikan. Model talking stick ini saya juga belum betul-betul mendalami, karena kemarin yang saya pikirkan di kolom 4 ini
model cadangan yang harus disiapkan, itu setelah saya ulik-ulik model-modelnya itu memiliki sintak yang hampir mirip-mirip. Sehingga saya kebingungan juga untuk mana yang mau dijadikan skenario utama, mana yang dijadikan skenario cadangan. Tentunya karena sintaknya juga mirip-mirip, ketika skenario utama itu dengan sintak yang sudah teratur itu mengalami kendala karena suatu hal, ada kemungkinan rencana cadangan jika sintaknya sama juga akan mengalami kendala yang sama. Saya punya pemikiran seperti itu sehingga kemarin saya terjebak pada pilihan metode model cadangannya. Sehingga pada akhirnya model talking stick ini saya pilih untuk cadangan, tapi nanti dimungkinkan masih bisa berubah. Bisa berubah untuk penyempurnaan setelah mendapatkan saran masukan dari Pak Andi, dari Pak Rudi, dan teman-teman. Pemilihan model ini sebagai cadangan saya dasarkan pada penelitian tahun 2018 oleh Pak Surya, di mana ada peningkatan hasil belajar dan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran untuk materi input dan momentum menggunakan model talking stick ini. Nah, nanti modelnya seperti apa saya kira juga saya perlu kembali mensimulasi karena saya baru sebatas membaca saja langkah-langkahnya seperti apa itu baru saya baca saja sehingga saya belum pernah memang sepertinya belum pernah menggunakan model ini. Kemudian yang kedua, permasalahan kedua dalam materi fluida dinamis juga mendapatkan masalah yang sama. Kemarin di 2.1 sudah dijelaskan masalahnya, kami mencoba mencari jalan keluar dengan melakukan kajian literatur dan wawancara, didapat kesimpulan bahwa yang pertama, seorang guru memang harus terbiasa melatih diri dan membiasakan siswa untuk peka terhadap lingkungan sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita analisis bersama-sama. Kemudian yang kedua, permasalahan umum yang masih terjadi itu guru masih mendominasi dalam pembelajaran sehingga siswa masih pasif. Nah, karena kondisi ini tujuan pembelajaran kemungkinan besar tujuan pembelajaran tidak tercapai karena satu hal itu. Sehingga harus dicari pembelajaran yang efektif bagaimana caranya supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai karena hakikat dari sebuah pembelajaran di kelas adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian harus digunakan model-model pembelajaran yang menarik minat siswa. Salah satunya adalah discovery learning bisa dipilih untuk pembelajaran fluida dinamis. Hal ini kami dasarkan pada penelitian-penelitian yang sudah kami rangkum, kami lacak bahwa yang pertama penelitian dari Nyoman Sudiarta pada tahun 2019 ini menunjukkan bahwa model pembelajaran discovery learning ini bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik, meningkatkan aktivitas peserta didik, baik dalam belajar secara individu maupun secara kelompok. Kemudian yang kedua, model discovery learning ini lebih menekankan pada pengalaman langsung pada siswa yang mengutamakan proses daripada hasil belajar. Nah, karena dasar ini tentunya kami masih harus memperkaya lagi dengan literatur yang lain. Kami memutuskan model discovery learning bisa digunakan untuk pembelajaran dalam materi fluida dinamis. Kemudian berikutnya untuk model cadangannya, mohon maaf kami masih punya beberapa pilihan yang belum bisa kami pilih langsung sekarang.
kami masih mempelajari, sehingga untuk kolom keempat pada masalah kedua pada materi fluida dinamis, saya belum bisa menyampaikan rencana cadangan saya seandainya discovery learning ini gagal dilaksanakan, saya menggunakan model apa, saya belum bisa memutuskan karena saya masih mempelajari sintak-sintaknya dulu, disesuaikan dengan materi fluida dinamisnya. Sementara demikian Pak Rudi, Pak Andi, dan teman-teman, ini bisa dikatakan LK saya belum selesai karena masih ada satu yang masih ompong, ini belum saya isikan, tetapi hal itu insya Allah sudah saya pahami, hanya saya masih terjebak mau pilih yang mana, itu masih memerlukan pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman Pak Rudi dan Pak Andi yang tentunya kami pandang lebih bisa memberikan pertimbangan pada kami. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan kami yang masih belum bisa dilengkapi hari ini. Insya Allah hari ini nanti bisa kita tindak lanjuti setelah mendapatkan masukan-masukan dan saran-saran dari Pak Rudi, Pak Andi, dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fatur Rahman, terima kasih atas paparannya. Tentu saya dan Pak Rudi mengharapkan semua peserta yang ada di sini sudah punya catatan-catatan kecil untuk melihat yang mana kira-kira yang perlu ditanggapi, direspon atau ditanyakan kepada Pak Fatur Rahman agar apa yang ditampilkan ini bisa lebih mendekati kesempurnaan. Baik, saya mulai coba bertanya sesuai dengan apa sih sebenarnya yang harus kita kerjakan pada hari ini. Yang akan kita kerjakan hari ini adalah kita presentasi penguatan penentuan solusi. Presentasi penguatan penentuan solusi. Baik, saya mencoba merunut dari awal tadi bahwa Pak Fatur Rahman ini ingin mengajarkan materi tentang momentum. Ya, tidak salah, momentum dan impuls. Beberapa permasalahan yang sudah ditampilkan di dalam kolom kita sudah baca secara saksama. Saya nanti mau mengajak kepada Bapak Ibu semua coba ikuti pikiran saya, apa kira-kira yang saya katakan itu, apakah itu memang kira-kira cocok atau connect dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fatur Rahman. Saya mikirnya seperti ini. Ketika materi momentum dan impuls akan diajarkan kepada siswa kita pada kesempatan pembelajaran saat itu, tentu seorang guru sudah punya strategi, sudah memegang model apa yang akan diberikan, yang akan digunakan. Nah, kemudian karena ini adalah kita dituntut untuk memunculkan permasalahan sebelumnya, maka dari kolom yang ada di sini, apakah sudah tepat masalah-masalah yang dimunculkan dengan strategi yang digunakan oleh Pak Fatur Rahman untuk menyelesaikan masalah. Di dalam pembelajarannya nanti, dia menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, tentu hal yang mendasar yang perlu kita tahu bahwa alasan apa Pak Fatur Rahman menggunakan inquiry. Kita bisa balik. Kenapa harus inquiry untuk melihat atau menjawab permasalahan yang ditampilkan itu? Kenapa bukan umpamanya discovery? Kenapa discovery dijadikan sebagai alternatif solusi di dalam menyelesaikan ini? Kenapa bukan discovery yang menjadi utama, kemudian inquiry yang menjadi alternatif? Nah, ini kan menarik. Tentu saya harus katakan bahwa apa yang dipilih Pak Fatur Rahman ini pasti sudah ada dasarnya. Namun setiap orang atau setiap guru yang akan mengajar tentu paling tidak antara inquiry dan discovery, ini dua-duanya model pembelajaran ini kalau
inquiry pasti menekankan kepada proses untuk mendapatkan hasil. Kalau discovery, dia tidak begitu melihat prosesnya, tapi dia mau melihatnya hasilnya, temuan apa yang akan diperoleh nanti siswa setelah gurunya mengajar. Jadi inquiry terbimbing membimbing siswa melakukan suatu pengamatan dari segi keterampilan yang dilakukan oleh siswa pada kegiatan-kegiatan percobaan yang mungkin bisa dilakukan di laboratorium untuk menemukan suatu jawaban. Jadi mengamati pengembangan keterampilan diberikan kepada siswa dengan model inquiry terbimbing agar dia mengikuti semua prosesnya itu sampai menemukan apa yang harus ditemukan di dalam pembelajaran. Discovery kondisinya itu kurang lebih sama, cuma tidak menekankan kepada pengamatan, tetapi dia menekankan kepada hasil. Nah, lalu kita lihat apakah momentum dan impuls ini yang diajarkan oleh Pak Fatur Rahman nanti itu betul-betul ada kegiatan yang sifatnya mengamati. Apakah materi yang akan disampaikan nanti itu betul-betul ada sifatnya mengamati kegiatan? Kalau ada yang diamati, kegiatan apa yang dilakukan siswa pada saat Bapak mengajar momentum itu yang memang perlu diamati. Apakah materi momentum yang Bapak sampaikan itu memang ada kaitannya dengan kegiatan praktikum yang diberikan kepada anak-anak agar proses pengembangan keterampilan di dalam pembelajaran itu betul-betul nanti tercermin ketika anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran. Kalau seandainya itu tidak ada, maka tentu Pak Fatur Rahman akan pasti bisa memberikan respon kepada kita bahwa kalau tidak dilakukan kegiatan semacam apa yang saya katakan tadi, bahwa ada kegiatan-kegiatan praktikum yang dilakukan oleh anak-anak yang berkaitan dengan materi tumbukan atau materi momentum dan impuls, maka tentu kita akan bertanya, lalu apa yang diamati? Karena inquiry terbimbing itu udah jelas-jelas sintaksnya adalah ada pengembangan keterampilan dan ada yang diamati oleh siswa dalam hal mengembangkan keterampilannya. Baik, sebelum saya lebih jauh berbicara tentang model yang dipilih dalam penyelesaian masalah ini, saya ingin tanya ke Pak Fatur Rahman. Pertama, kenapa Bapak menggunakan inquiry terbimbing? Kenapa? Oke, itu dulu. Sebelum. Mohon izin Bapak menjawab kenapa saya menggunakan inquiry terbimbing untuk materi momentum dan impuls. Ini kebetulan dari kemarin yang kita titik beratkan di masalah pertama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Numerasinya juga saya pandang harus betul-betul diperhatikan karena dari bahasan pertama, kemampuan numerasi siswa ini menjadi sesuatu yang bisa dikatakan masih harus diperkuat kembali. Nah, untuk mempelajari momentum dan impuls ini juga memerlukan syarat kemampuan bagaimana seorang siswa membaca notasi, kemudian melakukan operasi bilangan, terutama kalau sudah sampai pada tumbukan, kemudian dan yang lain itu sepertinya perlu Nah, berdasarkan literatur yang kami baca, bahwa metode inquiry ini tidak jauh beda dengan metode discovery. Hanya memang titik beratnya yang berbeda. Kalau inquiry itu mengutamakan proses, kalau discovery proses diperhatikan tetapi tidak menjadi titik utama. Mengutamakan pada apa yang ditemukan dari sebuah masalah. Nah,
ada satu penguat bagi saya untuk menggunakan inquiry, yaitu dalam penelitian Selvia Kelawati. Penelitian ini mengkhususkan untuk melihat bagaimana metode inquiry ini bisa meningkatkan kemampuan literasi siswa. Nah, ini yang kami menjadikan salah satu faktor yang memilih, oh ini ternyata inquiry ada satu nilai plus yang saya belum menemukan pada metode discovery, yaitu kemampuan literasi sains siswa peserta didik. Ini menurut penelitian ini bisa ditingkatkan. Itulah yang saya harapkan, sehingga saya menetapkan untuk menggunakan metode inquiry. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena metode inquiry ini memerlukan satu pengamatan, sepertinya lebih dekat ke kehidupan sehari-hari kalau menggunakan metode inquiry. Contoh misalnya, ada kebetulan di daerah saya itu daerah agak-agak rawan dengan kecelakaan. Nah, ketika ada kecelakaan, ketika ada tabrakan mobil dengan motor atau yang lain, itu kadang seringnya menjadi bahan pembicaraan. Nah, itu fakta di lapangan, kejadian yang betul-betul terjadi, siswa bisa melihat, tetapi saya ingin menggiring bahwa mereka mengomentari dari sisi ilmiah. Nah, sehingga kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang ditemui itu saya anggap bisa sebagai subjek pengamatan pada materi itu. Demikian Bapak jawaban saya kurang lebih seperti itu. Baik Pak Fatur Rahman, saya sedikit bahwa Bapak kadang-kadang tolong supaya teman-teman tidak kacau pemikirannya, model metode beda Pak ya. Selalu tadi saya dengar Bapak metode inquiry, maaf, bukan metode. Model Pak, ya. maaf ya. Nah, itu model. Oke. Ya. Saudara Bapak model Pak, mohon jangan sampai hari ini sampai detik sekarang belum bisa dibedakan mana model, mana metode. Itu tolong dipahami semuanya itu. Baik. Saya salut Pak Fatur Rahman, artinya dari studi literatur yang Bapak sudah sampaikan bahwa penggunaan metode inquiry berdasarkan hasil penelitian diperoleh seperti itu. Saya setuju. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, disinilah pentingnya kita diskusi. Memilih satu model pembelajaran, jangan lupa di sana ada ciri khasnya, di sana ada sintaknya. Jangan sampai lupa. Pengertian penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing, penekanannya itu adalah ingin mengembangkan keterampilan siswa lewat penyelidikan untuk menemukan suatu hasil. Saya ulangi, inquiry terbimbing adalah salah satu model yang mana ingin mengembangkan keterampilan murid atau siswa kita lewat penyelidikan untuk memperoleh hasil. Itu inquiry. Discovery sama, cuma tidak menekankan kepada penyelidikan. Yang saya garis bawahi, Pak Fatur Rahman dan teman-teman yang lain, apa yang diselidiki oleh siswa pada saat Bapak mengajarkan momentum dan impuls. Kalau itu tidak kelihatan, maka pemilihan model pembelajaran yang Bapak gunakan sudah keliru, salah, tidak sesuai pada relnya. Nah, kembali kepada permasalahan. Bapak tadi mengatakan bahwa literasi dan numerasi anak adalah bagian yang menjadi masalah di dalam kelas. Itu boleh, tidak ada masalah. Kita bisa arahkan kepada model pembelajaran inquiry terbimbing. Bahwa mungkin anak-anak tidak mampu membaca, memahami konsep dasarnya tentang momentum atau tentang impuls. Anak-anak mungkin ketika melihat rumusnya, sudah menulis rumusnya, tapi belum mampu memasukkan nilai-nilainya untuk memperoleh nilai akhir.
berarti ada ketidakmampuan dari si matematisnya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Titik beratnya pada literasi dan numerasi. Artinya permasalahan kalau kita angkat literasi dan numerasi di situ berarti sudah bisa digunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, di sini setelah Bapak mulai mengajar pada kegiatan inti di dalam rancangan pembelajaran Bapak, apakah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang sifatnya menyelidiki? Tolong dijawab dulu Pak Fatur Rahman. Ada Bapak. Silakan dijawab. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa Bapak pada saat melakukan pembelajaran dengan tema, dengan topik, momentum, dan input? Adakah yang diselidiki oleh anak-anak? Ada Pak. Ada. Nah, coba sampaikan ke kami, apa kira-kira yang diselidiki, penyelidikan apa yang dilakukan? Silakan Pak Fatur Rahman. Penyelidikan yang bisa dilakukan siswa itu adalah hubungan antara massa dengan kecepatan, karena momentum itu sendiri akan dipengaruhi oleh kecepatan benda dan massa benda. Nah, dengan beberapa benda yang sama dengan volume berbeda, dengan massa yang berbeda, atau massanya sama tapi diberi kecepatan yang berbeda, siswa bisa melakukan penyelidikan apa efeknya dari perbedaan-perbedaan itu. Misalnya saya biasa menggunakan bermacam-macam bola. Ada bola yang besar, ada yang bola yang kecil, kemudian kelereng dengan bermacam-macam ukuran, kemudian itulah yang dibuat sebagai bahan untuk penyelidikan siswa. Apa dampak dari massa benda dan kecepatan benda? Baik Pak Rahman, Pak Fatur Rahman, sebelum saya lempar nanti ke teman-teman, saya mau memberikan sedikit tambahan penjelasan dari saya. Yang saya bayangkan Pak Fatur Rahman, bahwa ketika Bapak mengajarkan momentum, karena ini inquiry terbimbing, penekanannya ada pengembangan keterampilan. Ya. Ketika Bapak mengatakan bahwa itu ada suatu benda itu memiliki massa. Kalau benda itu bergerak, ada di sana unsur kecepatan yang ditimbulkan, yang muncul di dalam benda yang bergerak. Berarti setiap benda yang bergerak pasti punya momentum. Apakah di situ muncul keterampilan? Mungkin kalau saya sebaiknya bahwa karena ini adalah momentum, lebih baik Bapak mengambil suatu bahan atau benda, entah itu bola gasti, entah apapun namanya, kemudian anak-anak disuruh melemparkan benda itu. Kemudian dari proses mereka itu nanti akan Bapak bisa menjelaskan apa-apa yang sebenarnya yang terdapat di dalam proses kegiatan anak-anak tadi itu. Kemudian mungkin Bapak dengan bola kasti tadi itu mengangkat ke atas lalu menjatuhkan ke lantai. Kemudian berbalik kembali bolanya. Nah, ini kan rentetan momentum, impuls, tumbukan kan tidak bisa terpisah ceritanya karena harus satu kegiatan. Ketika itu umpamanya muncul, lalu anak-anak diminta, kenapa bola umpamanya dijatuhkan pada ketinggian 2 meter, tapi ketika dia melenting kembali, tidak bisa mencapai tinggi yang seperti kondisi awal. Satu. Lalu mungkin nanti Bapak menyampaikan itu ada koefisien restitusi. Perbandingan antara perubahan kecepatan dengan kecepatan awal atau ketinggian akhir dengan ketinggian awal. Nah, jadi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak didik, entah itu melemparkan bola ke dinding, entah itu menjatuhkan bola ke lantai, kemudian mencari momentumnya,
mungkin mencari impulsnya, dan seterusnya, sehingga memungkinkan kategori inquiry terbimbing itu sebagai model pembelajaran bisa masuk ke ranah itu. Karena sudah ada aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang bisa diukur, yang bisa terlihat keterampilannya. Apa keterampilannya? Keterampilan dalam hal menentukan koefisien restitusi. Di situ sudah ada numerasi, di situ sudah ada literasi. Melempar bola, mengenai dinding, di situ sudah muncul impuls. Ya. Nah, jadi ada kegiatan-kegiatan bukan dari rumus yang dibaca, yang dipahami anak-anak, kemudian itu yang dianggap sebagai bagian daripada inquiry. Mungkin itu dari saya dulu untuk sementara, nanti akan kita pikirkan berkembang lebih jauh. Nah, sebelum Bapak Ibu yang lainnya merespon punya Pak Fatur Rahman, saya minta kepada Pak Rudi, mungkin ada tambahan. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Andi. Menarik sekali memikirkan mau impuls dan momentum dilakukan secara inquiry. Kalau mendengar paparan Pak Fatkur tadi, masih secara normatif, ingin mengembangkan keterampilan penyelidikan serta didik, saya masih belum dapat membayangkan inquiry itu dapat terjadi dengan baik, karena Bapak belum menceritakan alat-alat yang akan terlibat. Karena untuk mendukung sebuah investigasi atau mendukung sebuah penyelidikan yang nanti akan melahirkan pengetahuan pada diri siswa, itu diperlukan alat ukur. Nah, kalau yang ada hubungannya dengan gerak, dengan momentum, dengan energi, benar apa yang dikatakan oleh Pak Andi tadi, yang paling sederhana adalah menjatuhkan bola kasti, bola bekel, bola pingpong, bola tenis dari ketinggian tertentu. Yang akan menjadi permasalahan itu adalah ketepatan pengamatan, pengukuran jarak. Kalau bendanya bergerak, seperti bola kasti itu dilempar ke tembok, ada dua hal. Saat bola ini dilepaskan dari tangan, ada kamera slow motion-nya, saat bola itu mengenai tembok, kemudian apakah duluan bunyinya atau bendanya tersentuh pada tembok? Jika Bapak tidak mempersiapkan alat yang benar-benar sensitif di dua hal ini, bisa jadi nanti inquiry terbimbingnya menjadi bias. Dan akhirnya Bapak akan menggiring mereka semua menjadi discovery learning. Nah, bukankah lebih efektif jika proses inquiry terbimbing ini diubah saja menjadi discovery? Jadi penemuannya memang mereka melihat secara faktual, tanpa melihat prosesnya, tapi akhirnya memahami bahwa impuls ini adalah hubungan gaya dengan selang waktu tertentu, dan momentum ini adalah perubahan kecepatan yang dialami benda bermassa. Nah, nanti akan terus berkembang, Pak, ini. Literasinya, bagaimana kalau bendanya itu tidak bermassa? Seperti partikel muon, misalnya. Atau seperti partikel-partikel inti atom yang bertumbukan. Nah, jadi yang dimaksud oleh Pak Andi tadi, saya luruskan lagi ke Pak Fatkur, apakah cukup waktunya dengan satu kali tatap muka inquiry terbimbing ini akan tercapai? Karena yang namanya penyelidikan itu pasti akan dilakukan berulang-ulang dalam durasi yang panjang. Sementara kalau discovery dengan 2 kali tatap muka pada satu RVP itu sepertinya lebih mengesankan dan akan membuat siswa membawa gairah belajar dan menyenangkan. Sisi lain dari inquiry terbimbing, Bapak harus menyiapkan tracker. Nah, apakah semua siswanya sudah memahami menggunakan motion tracker? Apakah Bapak sudah siap menggunakan motion tracker? Memang nanti ujungnya Bapak akan dihadapkan dengan data-data. Menjelaskan data-data, menggambarkan data-data, di situ letak penyelesaian numeriknya. Tapi kan kita tidak terlampau jauh, karena itu sudah masuk dalam ranah
penyelidikan mahasiswa pendidikan fisika kalau saya pikir. Tapi kalau untuk pelajar SMA dengan 2 JP, 4 JP 1 minggu, discovery learning sudah sangat memadai. Demikian Pak Andi, tanggapan dari saya. Iya, nah saya kira Pak Fatur Rahman dan teman-teman yang lain saya kira sudah jelas sekali, tapi namun demikian kami tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain, walaupun tadi Pak Rudi sudah menjelaskan secara tuntas menurut saya penentuan model pembelajaran discovery learning dengan inquiry terdidik. Jadi secara nyata secara jelas disarankan bahwa kenapa nggak discovery aja. Kalau saya di awal mengatakan kenapa nggak dibalik aja. Kenapa modelnya nanti nggak pakai discovery aja, kan tidak perlu ada pengamatan, tetapi yang lihat cuma hasil. Ya, kenapa nggak dijadikan inquiry terbimbing menjadi cadangan alternatif dari penyelesaian masalah ini? Bapak Ibu semuanya, tentu nanti seandainya nih Pak Fatur Rahman ini umpamanya sudah berhadapan dengan pada saat kita nanti ujian komprehensif ya, katakanlah sudah seperti ini Bapak tulis dan sudah dilakukan, sudah ada videonya. Nah ini kita perlukan kemampuan Pak Fatur Rahman untuk meyakinkan mereka-mereka yang bertanya. Kalau seandainya ya ini seperti ini umpamanya, tetapi ada yang bilang saya melihatnya tidak tepat ini Pak Fatur Rahman dijadikan sebagai model pembelajaran untuk materi ini kalau begitu cara Bapak mengajar. Pak Fatur Rahman harus bisa mengcover pertanyaan itu. Untungnya ini tadi Pak Rudi sudah secara jelas mengatakan bahwa kalau seperti ini yang benernya itu lebih baik discovery ya. Kan inquiry jadi ininya. Pak Fatur Rahman. Baik teman-teman yang lain, silahkan dulu saya juga dengan Pak Rudi ingin mendengar Bapak Ibu yang lainnya gimana kira-kira komentarnya supaya kita memiliki persepsi yang sama dengan teman-teman yang lain. Silakan. Kita kan ada 11 orang ya. Ayo. Mana? Mungkin perlu di stop sharing dulu. Di stop dulu. Baik. Bu Sulfikar sudah dadah-dadah Pak Andi. Ibu Sulfikar sudah dadah-dadah. Ayo Bu Sulfikar. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ini mau menanggapi LK-nya Bapak Fatur Rahman nih Pak. Ya, boleh Bu. Alhamdulillah, boleh. Ya, seperti yang tadi disampaikan Bapak, kalau dengan inquiry kemungkinan agak susah. Kalau menurut saya, ini menurut saya nih Pak, kalau betul seperti yang tadi disampaikan Bapak Rudi bahwasanya mungkin lebih baik dengan discovery learning. Tapi jika menggunakan discovery learning, kemungkinan besar itu nanti jatuhnya itu hanya di konsep, karena untuk masuk ke hitung-hitungannya begitu agak kesulitan. Karena kita akan kesulitan menghitung ketinggiannya, misalnya bola dipantulkan, akan kesulitan menghitung kecepatannya, misalnya digerakkan, begitu. Artinya kita hanya bisa mencoba ini seberapa besar dia memantul, seberapa kalau masanya sekian, kalau sekian, begitu. Mungkin ini saran saja Bapak, seperti yang kemarin pas LK 2.1 saya sampaikan, tapi saya juga tidak tahu ini pas atau tidak, mau nanti juga ada Pak Rudi atau Pak Andi nanti menanggapi. Mungkin lebih nyaman kalau kita menggunakan yang seperti biasanya Pak Olusius pakai, itu yang PET begitu, pakai simulasi begitu. Karena di situ nanti kita bisa manage kecepatannya, kita bisa manage masanya begitu. Karena kalau seandainya kita praktikum untuk konsep jadi insya Allah, tapi untuk menghitung begitu terlalu banyak faktor luar yang mempengaruhi, misalnya kondisi lantai yang tidak rata begitu, atau udara yang lain yang sudah kecil udara begitu, dan mungkin yang lainnya. Hanya itu saja Bapak yang mau saya sampaikan. Mohon pencerahan, siapa tahu saya sedikit keliru, banyak keliru deh begitu. Terima kasih. Baik Bu Sulfikar, ya, kita tampung dulu ya.
Zulfikar tadi, tolong Pak Fatur Rahman nanti dicatat-catat dulu tanggapan kawan-kawan, apa yang perlu nanti direspon ya. Kita dengar dulu yang lainnya. Ada lagi? Ayo, angkat tangan.